ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat dan berbagai bentuk kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menggolongkan kita semua dari hamba-hambanya yang terus mensyukuri nikmat-nikmatnya, sebagai hambanya yang terus bertobat dan beristighfar terhadap dosa-dosa dan kesalahannya serta kekurangan-kekurangannya. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua diberi anugerah ilmu yang bermanfaat, amalan yang salih, dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang istiqamah di dalam kehidupan ini, teguh di atas sunnah dan Islam di kehidupan dunia, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua berdiri depan Allah Subhanahu wa taala kelak di kemudian hari. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Dan saya berterima kasih kepada seluruh kawan-kawan, para asatidzah yang saya hormati dan saya muliakan atas kesempatan yang telah diberikan dan terselenggaranya acara kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal itu di timbangan pahala kebaikan untuk semuanya, menjadi sebab yang mendekatkan dan merekatkan hati-hati kita semua. Kedekatan hati itu di dunia kadang kita berharap dengannya menjadi kedekatan hati di akhirat. Karena Allah berfirman tentang penduduk sorga, ala sururim mutaqabilin, mereka bersandar di atas dipan-dipan saling berhadapan. Wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin, dan kami cabut dari dada mereka segala hal yang tidak baik. Kami pertemukan mereka sebagai orang-orang yang bersaudara
duduk di atas dipan-dipan saling berhadapan di sorga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita semua termasuk dari itu semua dan memudahkan jalan kita kepada segala kebaikan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Tema pembahasan kita pada kajian di sore hari ini terkait dengan sebuah fenomena yang mungkin sulit dikatakan ada yang lepas darinya. Karena setiap orang terikat dengan berbagai kemajuan dan perkembangan di masa sekarang. Apalagi kemajuan dan perkembangan itu memang ada hal-hal yang memudahkan kita di dalam kehidupan. Dalam kelancaran komunikasi, saling berhubungan, kemudian mengakses hal-hal yang kadang kita perlukan di dalam kehidupan kita secara individu, secara bersifat kekeluargaan, atau hal yang bersifat terkait dengan pekerjaan, ya terkait dengan kegiatan dan aktivitas, ataupun terkait dengan hal-hal yang lebih besar dan lebih luas daripada itu. Iya. Maka adanya berbagai kemajuan dan fasilitas tersebut itu harusnya mengingatkan kita tentang banyak perkara. Mengingatkan kita tentang banyak perkara. Dan merenungi bagaimana cara memanfaatkan media, fasilitas, kemudahan yang Allah bukakan untuk kita di masa sekarang. Itu juga dari hal yang sangat penting. Sebab itu bentuk dari kesyukuran terhadap nikmat. Kita akan ditanya tentang segala nikmat itu. Karena di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Sungguh kalian semua akan ditanya pada hari kiamat tentang segala nikmat. Kita akan ditanyai tentang segala nikmat dan karunia. Iya. Dan nikmat ini pertanggungjawaban. Telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abu Barzah Al-Aslami, datang juga dari sahabat yang lain, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, At-Tabarani dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba." Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang 4 perkara. Jadi itu kaki tidak akan bergoyah, tidak bergeser sampai dia menyelesaikan 4 perkara ditanya. Dan ini bentuk-bentuk dari pertanyaan pada hari kiamat. Dan pertanyaan itu banyak, bukan cuma 4 ini saja. Iya. Di 4 ini dikatakan an umrihi fima ablah, an umrihi fima aftah, fima afnah, wa an syababihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an ilmihi fima amila bih. Pertama ditanya tentang umurnya, di mana dihabiskan. Yang kedua ditanya tentang usia mudanya, di mana dia usangkan. Usia muda itu bagian dari umur. Cuman usia muda ada pertanggungjawaban khusus karena banyaknya nikmat di usia muda itu. Kemudian yang ketiga, pertanyaan tentang harta. Ada 2 sudut yang ditanyakan. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Ditanya dulu sumbernya halal atau haram. Terus pemanfaatannya yang ditanya. Kemana dia belanjakan. Kemudian yang keempat, ditanya tentang ilmunya. Bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut.
Ada pertanyaan pada hari kiamat, dan ini pertanyaan wajib dijawab oleh setiap makhluk. Karena ini sumpah Allah. Allah bersumpah tentangnya. Tidak ada yang bisa lepas dari pertanyaan ini. Allah berfirman kepada nabinya, "Wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad, sungguh mereka semuanya akan ditanya tentang segala hal yang mereka lakukan. Datang di penafsiran segala hal yang mereka lakukan ditafsirkan oleh Al-Imam Abul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan pertanyaannya ada dua. Amma kanu ya'budun wa amma ajabu bihil mursalin. Pertanyaan yang pertama tentang apa yang mereka ibadahi. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana mereka menjawab seruan para nabi dan para rasul. Itu pertanyaan lagi itu. Tanggung jawab. Hidup itu di lembaran-lembarannya bagaimana kita beribadah kepada Allah. Hidup itu di dalam setiap gerak-gerik kita bagaimana kita mencocoki seruan para nabi dan para rasul. Itu ada pertanyaannya. Dan ini penafsiran Abul Aliyah rahimahullah. Salah satu dari contoh kedetailan para ulama as-salaf memahami ayat-ayat Al-Quran. Iya. Karena Al-Quran itu ditafsirkan dengan Al-Quran juga. Sedangkan di surah Al-Qasas dijelaskan dua pertanyaan itu. Ada firman Allah, wa yawma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladhina kuntum taz'umun. Ketika Allah memanggil seluruh makhluk, kemudian Allah berfirman, di mana sekutu-sekutu yang kalian sangka terhadapku. Itu masalah kemurnian ibadah akan ditanya. Dan itu bahasa ayat itu sebenarnya kalau kita renungi secara mendalam, itu ada makna yang mendalam pula. Karena bahasanya di situ wa yauma yunadihim. Ketika Allah memanggil mereka, nida itu dalam bahasa Arab, nida. Makanya adzan itu disebut nida. Karena dalam bahasa Arab itu nida, itu panggilan dengan suara keras. Allah yang memanggil langsung. Dan ini bukan masalah sembarangan. Akan dipertanyakan. Pertanyaan yang kedua, di ayat juga di surah Al-Qasas disebut juga ayat wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabatumul mursalin. Ketika Allah memanggil kemudian Allah berfirman kepada seluruh manusia, bagaimana kalian menjawab para rasul? Bagaimana kalian menjawab para rasul? Ya segala hal dalam kehidupan kita akan ditanya tentang itu. Iya. Kita akan ditanya tentang hal tersebut. Ada keterkaitannya dengan ibadah, ada keterkaitannya dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di dalam menggunakan media sosial dan seluruh aktivitas yang lainnya akan dipertanyakan. Karena itu ada tanggung jawab. Ada hal yang sebenarnya tidak sederhana. Karena ada hisab, ada perhitungan, ada catatan di dalam hal itu. Ini sudut yang pertama ya, yang patut kita renungi. Kita selalu memikirkan mas'uliyah, tanggung jawab kita, bagaimana mempersiapkannya. Kemudian sudut yang kedua, ada segala nikmat dan karunia itu harus ada hubungannya dengan mewujudkan tujuan kita dicipta di atas muka bumi.
Kita dicipta itu untuk sebuah tujuan yang sangat agung, untuk sebuah keutamaan yang sangat besar, kebaikannya untuk kita sendiri, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Allah itu maha kaya, tidak perlu kepada siapapun dari makhluk. Walaupun semuanya beriman di atas muka bumi, itu tidak menambah dari kebesaran dan keagungan Allah. Walaupun semuanya di atas hati yang paling fajirnya di atas muka bumi, itu tidak mengurangi dari kebesaran dan keagungan Allah. Kitalah yang perlu kepada Allah. Ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang fakir kepada Allah. Adapun Allah, dia maha kaya lagi maha terpuji. Maha kaya lagi maha terpuji. Maka kita ini dicipta untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku, supaya mereka mentauhidkanku. Iya. Maka pada segala aktivitas kita harus melihat sudut ibadah kita di situ apa. Sudut ibadah kita itu apa? Harus dicari hubungannya, sudut ibadahnya apa? Baru terukur aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam kehidupan itu, termasuk bermedia sosial. Iya. Jadi ini hal yang kedua yang hendaknya kita renungi. Kemudian hal yang ketiga yang ingin saya ingatkan sebelum saya masuk dalam memberikan gambaran-gambaran perbandingan dua sisi antara sudut manfaat, bahaya, pahala, dosa, pintu sorga, amalan penduduk neraka. Dua hal yang mungkin ada semuanya di media sosial. Maka ini ada hal yang ketiga yang ingin saya ingatkan di sini sebelum kita masuk ke pembahasan itu. Iya. Ada sebab-sebab yang menyebabkan pahala itu dilipat gandakan. Sebagaimana ada sebab-sebab yang menyebabkan dosa itu juga berlipat-lipat. Iya. Ini harus dipahami. Harus dipahami. Yang menjadikan sesuatu itu berlipat ganda bagi seseorang, kadang kembali kepada orangnya sendiri. Mungkin orangnya itu dia bagus tauhidnya, semakin sempurna jenjang-jenjang penghambaannya, semakin tinggi derajatnya pada dirinya sendiri. Karena itu kadang seperti di majelis ilmu ini, semuanya duduk beribadah, menuntut ilmu. Tapi yang membedakan kadang amalan hati. Iya. Ada yang datang mungkin memang betul-betul semangat mau belajar. Tapi mungkin ada juga yang datang karena teman-temannya pada kesini juga. Dia ikut juga ke sini. Nah, ini sudut diniat membedakan. Apalagi kalau dia datang kaitannya dengan masalah ingin dilihat oleh orang, urusan dunia. Nah, itu beda lagi nanti perjenjangan. Itu pada sudut orangnya sendiri. Ada yang duduk misalnya di majelis ilmu, dia niatnya banyak. Pertama dia ikhlas karena Allah. Yang kedua dia mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga untuk mengangkat kewajibannya dalam belajar dan menuntut ilmu. Kemudian yang keempat, dia habis sholat asar menunggu sholat maghrib, dia niatkan menunggu dari sholat ke sholat supaya dapat pahala sholat. Terus yang kelima, dia niatkan juga iktikaf di masjid.
Dan itu boleh ya, di pendapat mayoritas ulama, iktikaf itu tidak mesti sehari dan semalam. Mesti boleh beberapa saat saja dia iktikaf. Kalau dia niatkan maka dia dihitung iktikaf, duduk di majelis ilmu sambil hukumnya apa? Hukumnya dia iktikaf. Ini cuma masalah niat, tidak kelihatan. Dan itu membedakan jenjang kedudukan dan pahala. Jelas ya? Kadang itu kembali kepada orangnya sendiri. Dan yang membuat pahala itu berlipat ganda, berjenjang juga, kadang kembali kepada amalannya. Jenis amalan yang dia lakukan apa? Amalannya bersifat pribadi, manfaatnya untuk dirinya sendiri, atau amalan tersebut bermanfaat untuk dia dan untuk orang lain juga. Semakin luas manfaatnya, pasti itu lebih utama dan lebih bagus. Iya. Dan kadang yang membuat berlipat ganda juga, kalau banyak orang yang perlu di situ. Banyak orang yang perlu. Karena menyelamatkan orang, membebaskan leher manusia dari lilitan utang, apalagi menyelamatkan jiwa dari kebinasaan. Dia berbuat baik, kadang itu lebih besar pahalanya. Iya. Lebih besar pahalanya. Nah itu pada ilmu itu, makanya ilmu itu ibadah tidak ada yang lebih utama darinya. Karena ilmu itu menghidupkan. Ilmu itu menghidupkan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad ruh dari perkara kami. Disebut ruh. Tahu ruh? Nggak bisa orang hidup itu kalau tidak ada ruhnya. Iya. Awaman kana maitan fa ahyainahu. Maka orang yang tadinya dia mayat, kami hidupkan dia, dihidupkan dengan ilmu, dengan keimanan. Itu hidup. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istijabalah kepada Allah dan Rasulnya kalau kalian dipanggil kepada hal yang menghidupkan kalian. Iya. Makanya penghidupan yang paling hebat itu dengan ilmu. Dan pahala yang terbesar di situ sebenarnya. Iya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan tentang orang yang menyelamatkan jiwa, menghidupkannya. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Siapa yang menghidupkan satu jiwa, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Menghidupkan seluruh manusia. Maka itu letak pahala besar ya. Ya kalau dia beraktivitas misalnya dia dibangun di atas hal itu, nah itu dari besarnya pahala juga. Dan kadang besarnya pahala itu terkait dengan waktunya, dengan masanya. Kapan, di waktu apa dia lakukan. Iya. Ada yang terkait dengan keutamaan misalnya di bulan Ramadan atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu amalan-amalan soleh di situ itu dilipat gandakan. Sebagaimana ada sebagian hari yang kadang lebih diutamakan sebagian amalan. Misalnya sepertiga malam terakhir doa lebih dikabulkan, atau di hari Jumat khususnya di sore hari setelah sholat asar sampai sholat maghrib. Ya, ini bentuk-bentuk yang menyebabkan pahala itu dilipat gandakan. Sebagaimana dosa juga, dosa itu bisa berlipat-lipat. Bahkan bisa diwarisi sampai hari kiamat. Bisa diwarisi sampai hari kiamat. Iya. Kadang karena sepotong kalimat yang dia ucapkan bisa menyeretnya ke dalam neraka waliyadzubillah. Dalam hadits Abu Hurairah, di riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah la yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib." Sungguhnya seorang lelaki itu kadang dia berbicara dengan satu kalimat. Dia tidak perjelas, tidak tabayun, tidak cross check pada kalimat yang dia ucapkan.
Nah ini betapa banyak di media. Iya. Dia dapat WA, wah ini kayaknya bagus ini. Langsung dia share. Langsung dia forward. Padahal isinya bid'ah. Coba hitung-hitung berapa orang yang dapat. Jelas ya? Jadi kalau yang pencinta like ini, yang senang subscribe dan banyak yang menonton, nah itu hitung-hitung aja. Betapa banyak orang yang dia sesatkan. Sebab kalau ada makna di situ, dia menyesatkan orang lain, nah itu besar masalahnya. Makanya anak Adam yang pertama membunuh itu, anak Adam yang pertama membunuh. Tiap kali ada yang membunuh setelahnya, dia juga dapat dosanya. Beda dengan yang datang setelahnya. Ada yang membunuh, ya dia dosa sendiri saja, dosa membunuh. Tapi ini anak Adam yang pertama, kalau ada yang membunuh lagi setelahnya tanpa hak, dia juga ikut menanggung dosanya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang paling pertama memberi contoh membunuh. Masalahnya dia memberi contoh membunuh. Dan itu disebut di dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Karena itu hati-hati di dalam memberi contoh kejelekan. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladina yudhillunakum bighairi ilm. Supaya mereka menanggung dosa-dosa mereka sempurna pada hari kiamat. Ditambah lagi dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Dan di dalam hadits Jarir bin Abdullah al-Bajali juga semakna dengan hadits Abu Hurairah diriwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha wa la yanqusu min auzarihim syai'." Barang siapa yang memberi contoh yang baik diikuti oleh orang-orang, maka dia dapat pahalanya dan dapat pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Tapi sebaliknya, barang siapa yang memberi contoh yang jelek, dia menanggung dosanya dan menanggung dosa-dosa orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi dosa mereka sama sekali. Iya. Seorang berbicara dengan kalimat yang membuat Allah ridha, kadang dicatat untuknya ridha Allah hingga hari kiamat. Tapi kalau dia berucap kalimat yang dimurkai oleh Allah, akan dicatat untuknya kemurkaan hingga hari kiamat. Masalahnya kembali kepada dia sendiri. Dan ini media sosial ini pedang bermata dua. Iya. Mungkin saja baik dan mungkin jelek yang kita dapat. Tergantung kita gunakan apa. Iya. Kalau di masa dahulu itu orang kalau bergibah itu lama tersebarnya. Banyak biaya di masa dahulu itu kalau mau menyebarkan hoax. Di masa dahulu. Kalau sekarang ini tidak banyak biayanya. Cuman beli kuota saja, jago main dua jari ini, jempol-jempol. Ya. Dia tulis satu status bisa dibaca oleh manusia sedunia. Ya. Dia bisa setting gibahnya. Mau setting apa? Gibah lokal bisa, gibah nasional bisa, gibah internasional bisa. Ya, settingan dosanya juga bisa dia setting. Coba bayangkan ya. Pintu kejelekannya juga besar. Betul, manfaat itu banyak. Manfaatnya ada hal yang bagus ya, tapi dampak-dampak negatifnya itu besar sekali. Iya. Ini saya hanya cerita-cerita di pembahasan ini pada sudut akhlak saja, pembawaan untuk seorang muslim. Iya. Jadi itu harus dipahami ya, bahwa ada perbedaan dalam melipat gandakan pahala atau melipat gandakan dosa. Tergantung mau pilih yang mana. Dan itu tergantung pada amalan kita semua. Dalam hadits qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu,
Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah berfirman dalam hadits ilahi, Allah berfirman, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum wa uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, itu adalah amalan-amalan kalian sendiri. Aku catat dengan sangat detail. Tidak ada yang luput di catatan Allah. Iya. Kemudian aku sempurnakan balasannya untuk kalian. Diberi balasan sempurna. Yang baik diberi kebaikan, yang jelek diberi balasannya. Setimpal sempurna. Siapa yang dapat kebaikan, hendaknya dia puji Allah. Dia diberi taufik untuk itu. Dan siapa yang dapat kejelekan, jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ya. Siapa yang dia mencela? Yang melakukan dia sendiri. Dia berkata, oh ini saya tidak tahu hukumnya. Mau tidak tahu hukum bagaimana? Ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadits. Diterangkan oleh para ulama hukumnya. Iya. Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Siapa yang beramal salih untuk dirinya sendiri, siapa yang berbuat kejelekan dia sendiri akan menanggungnya. Dan Rabbmu tidak akan pernah menzalimi seorang hamba pun. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab yang mencatat amalan itu. Maka berkatalah orang-orang yang bergelimang dosa, wahai betapa kasihannya kami, betapa celakanya kami. Buku apa ini? Catatan apa ini? Tidak ada amalan yang kecil dan besar kecuali tercatat dengan sangat detailnya di dalam buku ini. Dan mereka dapati seluruh amalan mereka hadir di depan mereka. Dan Allah ingatkan bahwa Allah Rabb kalian tidak pernah menzalimi siapapun. Itu amalan kalian sendiri. Amalan kita sendiri. Iya. Maka ini dasar-dasar ya. Sebelum saya masuk ke tema pembahasan supaya kita ingat mana-mana yang besar ini. Kemudian di sini nggak tahu waktunya, kita lihat sesuai dengan waktu yang mencocoki. Saya akan berusaha memberikan perbandingan-perbandingan. Saya sudah bilang bahwa ini media sosial itu pedang bermata dua. Iya. Kadang bisa menebas musuh dan kadang bisa kena kita sendiri. Kadang bisa kena kita sendiri. Dua hal punya dua sisi. Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Iya. Maka pokok yang dilihat di situ, kita lihat di beberapa sudut. Supaya kita pandai membandingkan. Pandai melihat diri kita. Bisa mempertanggungjawabkan. Kita bisa mencari sudut-sudut penghambaan di situ. Dan bisa menilai dari lahan-lahan ketaatan dan ibadah yang kita kerjakan atau besarnya pahala atau dosa. Nah, itu mungkin kalau kita renungi, mungkin ada beberapa hal yang baik kita renungi bersama di sini. Yang pertama, dari sudut memberi manfaat kepada manusia atau membahayakan manusia. Ini dua sudutnya berbeda. Iya. Seorang bermedia sosial itu bermanfaat untuk orang lain atau tidak? Kalau tidak bermanfaat untuk orang lain, mungkin bermanfaat untuk dirinya, nggak ada masalah. Iya. Atau mungkin membahayakan, tapi membahayakan dirinya saja. Membahayakan dirinya, itu lebih ringan. Tapi kalau membahayakan orang lain, nah ini besar masalahnya. Kalau membahayakan orang lain. Kadang ada orang-orang yang dia postingnya biasa-biasa saja. Tapi bisa membahayakan orang lain. Bisa membahayakan
orang lain. Iya. Karena itu dilarang orang itu makan pakai piring, minum pakai gelas dari emas ataupun perak. Kenapa? Iya, banyak hikmah disebut di dalam syariat. Salah satunya itu bentuk dari kemewahan tidak diizinkan untuk kita di dunia. Sebab itu untuk umat Islam di akhirat. Dan bentuk yang lainnya itu bisa mematahkan hati orang-orang fakir, orang-orang miskin. Iya. Ini orang-orang fakir miskin, dia dapat seperti itu, besar sekali nilainya bagi dia. Iya. Bisa dipakai makan, bisa modal kerja, dia dipakai minum-minum saja. Jelas ya? Jadi itu bisa mematahkan hati orang miskin. Nah, ini Masya Allah, main media sosial, main foto-foto, dia pamer kekayaannya, bahkan menjadi tren sudah supaya banyak yang lihat, acara tersebut, sengaja bikin hal-hal yang seperti itu. Iya. Nah ini kadang dia tidak sadar bahwa di belakangnya itu ada dosa yang menanti. Ada dosa yang tidak boleh dianggap kecil, mungkin bisa menjadi besar. Bisa menjadi besar. Ini padahal dia cuma kesenangan saja, tapi dia nggak tahu, mungkin ada yang melihatnya dari orang-orang masuk ke dalam makna itu. Dan itu tidak mendidik. Tidak mendidik. Iya. Dalam Al-Quran itu disebutkan orang-orang kafir diberi di berbagai kenikmatan. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhikumul amal fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka makan, minum, bersenang-senang, dibuai oleh angan-angan. Nanti mereka akan rasakan akibatnya di akhirat. Kadang di dunia dibuat sebagai lapang di dalam kenikmatan, untuk membuat siksanya di akhirat lebih besar dan dahsyat. Ada manusia seperti itu. Iya. Maka itu kadang seorang tidak terasa ya, dia membahayakan orang lain. Apalagi kalau dia menggunakan media sosial untuk membahayakan manusia. Iya. Untuk membahayakan manusia. Dijadikan sebagai media untuk memecah belah, menebarkan dari ilmu-ilmu yang berbahaya, ilmu perdukunan, ilmu sihir. Dijadikan sebab media sosial dipakai untuk mencela para penguasa, mencela pemimpin, dipakai untuk menghasut. Nah, ini semuanya bentuk membahayakan. Iya. Maka harus kita pandai melihat penggunaan media sosial itu pada hal yang bermanfaat atau hal yang membahayakan. Yang paling bagusnya seorang mencari perkara yang paling bermanfaat. Iya. Coba bayangkan ya, main tunjuk-tunjuk saya. Ini dia tidak lakukan. Dia cuma nunjuki saya hal yang bagus. Itu memberi manfaat kan? Dalam hadits Abu Mas'ud Al-Badri, riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, dia cuma menunjuk saja. Ini modalnya, modal nunjuk saja. Mengarahkan kepada kebaikan. Dia akan dapat pahala sama dengan pahala orang yang mengerjakannya. Nah, itu pada hal yang bermanfaat, nggak ada masalah. Iya. Pada hal yang bermanfaat. Baik. Nah ini sebagian hal di media ini kadang bisa masuk ya di mana-mana di kehidupan dunia. Misalnya kegiatan ilmu, kegiatan baik. Kadang sebagian ulama itu dia hadir di majelis ilmu, mungkin dia lebih berilmu daripada orang yang berbicara. Hanya saja dia hadir di situ litakthir sawadil khair, untuk memperbanyak barisan kebaikan.
hadir bersyirikat supaya kelihatan orang yang hadir dalam kebaikan itu banyak dan membuat orang itu senang untuk mendatanginya. Itu pahala atau tidak? Pahala. Iya. Kadang di media sosial seperti itu. Di media sosial seperti itu. Ada channel bagus misalnya, dia menebarkan ilmu, ya, menebarkan ilmu. Kadang kan di informasi dari teman-teman ini ya, biasanya kalau ada sesuatu itu ada yang kasih jempol ke atas atau kasih like begitu, itu nanti kalau semakin banyak akan terangkat ke tempat tinggi kan, akhirnya semakin banyak yang lihat. Ini banyak juga yang bakhil itu, padahal cuma kasih jempol-jempol aja. Ya, dia jempolnya di HP-nya itu sudah puluhan ribu kali, itu satu aja nggak mau. Padahal itu bisa memberi manfaat sebenarnya. Itu contoh-contoh sederhana ya sebenarnya. Ini bagi orang yang kena musibah ya pegang HP. Saya itu selalu bilang pegang HP itu sebenarnya musibah. Ya. Tapi kalau dia terlanjur kena musibah mau diapain lagi? Ya, kita ini banyak kena musibah ya. Saya punya 2 HP. Ya, saya sudah membuang 1, ada lagi yang kasih saya 1. Karena mau diapain juga banyak pekerjaan terkait dengan itu. Iya. Jadi kayak gitu aja ya, musibah ya kita selalu berucap aja innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, supaya diganti yang lebih baik aja. Dan ditambal musibahnya. Kan begitu. Tapi maksudnya ada hal-hal yang baik yang orang itu bisa dia masuk di situ, memberi manfaat kepada orang-orang. Iya. Sebab manfaat itu tidak mesti kita paling depan. Ya, tidak mesti kita paling depan. Ini sudut manfaat ya. Oh saya ini bagus ini bermanfaat. Saya bikin channel sendiri saja. Ya. Bikin channel sendiri, dia posting hal-hal dia tidak punya ilmu, dia bikin gaduh di tengah manusia. Ya, apalagi jurusnya cuman copy paste saja. Ya, ambil sini, comot sini, cut sini, masukkan sini. Ya, pembicaranya Ustadz ini A, setelah dia potong-potong berubah menjadi B dan C. Ya, dan saya ini termasuk korban juga ya. Saya kasih judul apa, ada yang posting dia kasih judul apa. Dia buat saya berkelahi dengan orang-orang. Padahal saya nggak ada menyinggung. Saya menyinggung kesalahan, tidak ada menyinggung orang. Kesalahan yang saya perbaiki, bukan orang. Ya. Itu beda ya, harus dipahami cara berpikirnya. Kalau kesalahan itu namanya nasihat. Orang ingin meluruskan. Jangan sampai berbahaya. Tapi kalau sudah dibenturkan dengan orang, itu masalah juga. Ya, dan musibahnya itu di media, kalau dibenturkan dengan orang, orang lebih senang melihatnya. Ya. Oh ini Ustadz ini gimana? Dia sikat siapa ini? Nah. Jadi orang yang mau kalem-kalem saja itu bisa dibuat sangar oleh orang-orang tertentu. Ya, dengan gaya di media itu. Jadi ini selalu kita timbang ya, seorang itu memberi manfaat atau memberi bahaya. Harus dia perhitungkan. Dan tidak mesti dia kepala, dia jadi penggembira saja bagus. Ya, dia misalnya lihat video bagus, dia kasih like misalnya, jelas ya, atau dia share kepada temannya, atau dia kasih komentar yang bagus, paling tidak jazakumullahu khairan. Ya itu kan menaikkan rating itu, kan? Orang akhirnya banyak yang lihat muncul di halamannya, akhirnya dilihat kebaikan, kan begitu kan harusnya. Iya. Baik. Tapi kalau misalnya ada hal gitu, dia capila juga masuk di dalamnya, komentar sembarangan. Ya. Kadang ada yang mendebat ustadznya. Ya, mendebat ustadznya. Saya ingat dulu ya. Saya muat di salah satu di majalah kita, ada fatwa guru kami Syekh Ahmad An-Najmi tentang masalah orang bayar pajak begitu. Ya. Ada yang kirim pesan ke saya. Katanya ini fatwanya Syekh ini bahaya Ustadz, bisa menyesatkan umat. Masya Allah.
Jadi mau lebih hebat daripada syekhnya. Ya. Ingin lebih hebat daripada syekhnya. Padahal dia tidak tahu duduk masalahnya itu apa di kalangan para ulama. Cara berpikirnya itu bagaimana. Kaidah pendalilan itu bagaimana. Itu perlu 10 tahun, 20 tahun baru belajar. Baru bisa berpikir sama dengan Syekh Ahmad An-Najmi. Iya. Ini tiba-tiba mau komentari. Wah, ini cakep sekali ini. Ya, kalau sekarang kan begitu gayanya kan. Ya, semakin banyak yang aneh, malah yang semakin sering bikin gaduh, itu semakin cepat itu, terangkat itu. Makanya sekarang katanya ada yang kasih kaidah ya, khalif tu'raf. Ya, bikinlah kegaduhan sana sini, selisih semua orang, kamu akan terkenal. Kamu akan terkenal. Nah, itu nggak bagus itu cara seperti itu. Itu lebih cenderung kepada bahaya. Dan itu tidak diperbolehkan. Baik, itu sudut yang pertama. Sudut yang kedua, media sosial antara menyebarkan ilmu atau membagi kejelekan. Itu harus pandai kita jeli membedakan. Mana hal yang sifatnya menebarkan ilmu dan mana hal yang sifatnya kita itu ikut andil dalam kejelekan. Iya. Dan ini kalau seorang tidak bisa membedakan, jangan dia ikut-ikut di situ. Cari aman saja. Cari aman. Dan ini bertingkat-tingkat ya di pemain media sosial. Iya. Subhanallah, ada kadang sebagian orang ya, dia masuk ke dalam media, dia sudah belajar, jago dia. Dalam waktu dekat, kalau dia main di misalnya di YouTube, subscribe-nya itu bisa sampai ratusan ribu, sejuta dalam waktu singkat, cepat. Iya. Dia bikin Facebook misalnya, yang like itu bisa jutaan, cepat dia buat. Itu ada cara-caranya sendiri ya. Katanya begitu, saya dengar-dengar ya dari yang membisikkan ke saya. Ya, tentang hal tersebut. Baik. Jadi ini kalau dia pakai di dalam menyebarkan kebaikan, banyak betul kebaikan dia dapat, betul. Tapi kalau dia pakai dalam menyebarkan kejelekan, nah itu Masya Allah ya. Bisa dia hitung-hitung juga itu kejelekannya. Iya. Di dalam hal tersebut. Baik, ada orang-orang yang kadang kapasitasnya, dia memang kalau bicara ilmu pun orang tidak mau dengar. Iya, tidak mau dengar. Tapi ada orang yang kadang dia punya kelebihan, diberi oleh Allah, dia lancar baca Al-Quran, dia bisa baca bahasa Arab. Iya, kalimat-kalimat Arab maksudnya, baca kitab tidak bisa. Tapi bisa baca kalimat-kalimat Arab. Ya, itu gampang itu, susah pakai jubah sedikit, pakai imamah lilit-lilit, ya. Terus dia bicara, nah itu sudah modal itu. Sudah modal di media sosial. Jelas ya? Andai kata Dajjal mungkin keluar dia pakai seperti itu, banyak juga yang dengar itu. Ya. Karena memang nggak ada yang bisa membedakan filternya itu apa. Sekarang ini tidak jelas mana ulama dan mana yang bukan ulama. Iya. Mana orang yang berilmu dan mana yang bukan berilmu. Orang awam mana pandai membedakan hal tersebut. Saya bicara begini saja banyak yang marah. Saya bilang harus dibedakan. Padahal sebenarnya hakikatnya itu beda. Bagi orang yang belajar dia tahu. Iya. Apalagi di kalangan orang yang berilmu. Di kalangan orang yang berilmu itu, cara mereka menilai orang itu dari apa yang dia bicarakan. Ya saya tidak kenal orang, tapi kalau saya sudah bicara dengan dia, saya bisa ada penilaian. Iya. Begitu caranya. Dan kita ketemu orang-orang besar, orang-orang berilmu, begitu cara menilainya. Begitu cara menilainya. Dari apa yang kita bicarakan. Dia bisa menilai kita itu letaknya di mana. Dan itu ada ilmunya tersendiri di dalam hal tersebut. Makanya Nabi SAW, beliau mengetahui dari para sahabatnya, keilmuannya. Makanya beliau bilang ambil Al-Quran dari 4 orang. Ketika
Beliau pengen ada dari sahabatnya yang belajar bahasa Suryaniyah, bahasanya orang Yahudi. Beliau pilih Zaid bin Thabit. Maka dipelajari oleh Zaid bin Thabit dalam 17 hari saja. Dipelajari. Dia kuasai bahasa itu. Karena Nabi perlu penerjemah. Jelas ya? Nabi SAW yang melihat pada sahabatnya potensi-potensi, bisa beliau hidupkan semuanya. Iya. Kalau pandai seperti itu membedakan, itu enak ya. Tapi masalahnya kebanyakan orang tidak bisa membedakan. Tidak bisa dia memilah. Tidak bisa dia memilah. Kalau sudah, apalagi kalau sudah ada yang kasih hadits. Wah, ini hadits Rasulullah. Masya Allah, umat Islam itu dengar hadits Nabi itu saja sudah merinding kan? Ya. Ternyata hadits yang diberi hadits palsu. Ya. Hadits palsu. Makanya banyak orang yang cari pengikut-pengikut itu nggak tahu siapa orang-orangnya. Cuman dia kasih di situ, kalau baca wirid ini dalam semalam rezeki akan mengalir. Ya. Wah, itu paling rame itu. Yang nonton live rame sekali karena memang semua orang berpikir ke sana. Ya. Berpikir ke sana. Jelas ya? Jadi itu bisa, dia tidak bisa lihat dirinya, dia ini menebarkan ilmu atau menebarkan kejelekan. Menebarkan ilmu atau menebarkan kejelekan. Baik. Dan di sini ada satu masalah juga terkait dengan ustadz-ustadz sendiri yang masuk ke media. Ini juga menjadi musibah juga ya. Nah, ada orang-orang ya, kadang niatnya itu bagus. Ingin menebarkan kebaikan, dakwah di jalan Allah. Ya. Semoga Allah berkahi niatnya, diberi pahalakan niatnya. Tapi jalannya nggak benar. Jalannya kadang tidak benar. Dan yang paling mengerikan itu kalau dia masuk ke dalam hal yang di luar kapasitasnya. Ya, kadang dia ustadz tapi bisa jadi presiden. Karena dia bisa bicara politik sana sini. Kadang dia ustadz bisa juga menjadi hakim di pengadilan. Ya. Menjadi hakim di pengadilan. Seperti ada yang ditangkap oleh KPK. Tangkap KPK ini. Langsung komentar, ini yang ditangkap ini didolimi. Saya kenal orang itu. Saya pernah umroh bersama dia. Dianya tidak seperti itu. Ya. Ini ustadz atau hakim di pengadilan, saya juga heran. Yang menghukumi benar dan salah itu kan hakim di pengadilan. Ya kalau tangkap KPK biarkan di sana di pengadilan, diproses. Jelas ya? Proses. Kok dia bisa masuk? Terus dia bilang pernah melakukan umroh sama-sama. Yang saya tahu begini, itu sudah keliru dari awalnya. Fikihnya aja sudah amburadul. Di fikih peradilan itu, hakim itu tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan pengetahuan dia, tidak boleh. Saya kenal dengan si Ahmad. Ahmad ini dari kecil saya bergaul dengan dia. Ada yang saya sebagai hakim di pengadilan, datang orang mengadukan si Ahmad mencuri ayam. Tidak bisa saya katakan, kalian ini dusta. Saya kenal Ahmad dari kecil. Tidak boleh begitu hakim. Hakim itu, baik kamu bilang apa tadi? Dia curi ayam. Saya catat, tuduhan mencuri. Saya minta buktinya apa? Itu hakim seperti itu. Dia tidak boleh bertindak memutuskan berdasarkan apa? Pengetahuannya. Iya. Terus kesalahan yang lebih besar ini terkait dengan akidah. Terkait dengan akidah. Ini kadang kesalahan-kesalahan, sebagian orang kadang tidak melihat kesalahan. Tapi kalau dia tanya kepada orang yang berilmu, itu kadang bukan masalah fikih saja, ada pembahasan akidahnya. Di akidah ahli sunnah itu, tidak boleh ada yang masuk di ranah peradilan kecuali pemerintah. Dan itu ada di buku-buku ahli sunnah. Jadi kalau dia misalnya mengatakan ini orang dia zalimi, berarti KPK itu pemerintah zalim. Itu gimana caranya bilang pemerintah zalim depan umum begitu? Dia zalim pun tidak boleh kita bilang seperti itu. Apalagi kita masuk ke ranah pengadilan. Ini contoh ya. Dan ini yang saya sebutkan tadi saya baca di media-media. Saya baca tulisan-tulisan. Dan karena saya nggak baca, saya tidak mungkin saya harus mengingkari karena saya baca. Kalau saya tidak baca ya tidak apa-apa kan.
Tapi kalau saya tidak luruskan, padahal saya pernah baca, oh gawat juga saya, nanti saya ditanya pada hari kiamat. Kenapa kamu tidak luruskan? Padahal itu adalah hal yang apa? Membahayakan. Ini contoh ya, saya beri contoh. Jadi orang itu harus hati-hati, teliti ya dalam perkara. Tidak semua perkara itu kita bisa masuk di dalamnya. Kita bisa bicara padanya. Jangan sok jagoan. Ini bukan masalah berani atau tidak. Ini masalah pertama ada terkait dengan pandangan Allah terhadap kita. Yang kedua terkait dengan mencocoki syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga terkait dengan pertanggungjawaban kita juga. Jangan kita masuk ke dalam hal yang bukan ranah dan tanggung jawab kita. Jadi dibedakan ya antara menebarkan ilmu atau menebarkan apa? Menebarkan kejelekan. Kalau sekedar misalnya YouTube, dia mengajar hal yang wajar, memang banyak subhanallah di tengah umat Islam ini perlu diajari hal-hal dasar terkait dengan tata cara berudu, mana-mana tauhid yang benar. Hal-hal yang ringkas dijelaskan itu terkait dengan tauhid, bagaimana menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, apa makna syahadat la ilaha illallah. Itu penting sekali untuk masyarakat. Itu perlu orang-orang yang menjelaskan. Dan itu perlu banyak orang yang masuk pada hal-hal yang jelas dan terang. Tapi jangan masuk di dalam perkara yang bukan ranah dia. Jangan masuk dalam hal yang sifatnya perselisihan di tengah manusia. Atau jangan masuk ke dalam hal yang sifatnya tanya jawab. Sebab kadang di situ tempat-tempat masuknya apa? Hal-hal yang mungkin bisa membahayakannya. Iya, karena yang masuk di ranah itu orang-orang tertentu. Orang-orang yang punya kemampuan. Dan orang-orang yang sudah dipersaksikan oleh para ulama, dia bisa untuk itu. Ya kalau tidak ada modal untuk seperti itu, masuk ke dalam hal itu bahaya, bisa membahayakan diri sendiri. Bisa membahayakan diri sendiri. Baik. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang ketiga, kita lihat media-media sosial itu dari sudut mewujudkan kebaikan atau menyebar-nyebar berita-berita tentang kejelekan atau hoax atau yang semisal dengannya. Iya. Kalau sifatnya mewujudkan kebaikan pada perkara yang memang hal yang baik, bagus disebarkan, lumrah diterangkan, maka itu enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Ada hal-hal yang kadang rahasia. Iya, enggak bagus disebut. Saya itu sebagian kadang menyebut hal-hal, sebenarnya menyebutnya itu ya dari perkara yang harusnya disimpan, disembunyikan. Tapi kadang hal itu diperlukan untuk menolak fitnah dan menolak sangkaan buruk. Iya, makanya Abu Hurairah itu dia ditanyai oleh sebagian manusia, kenapa Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis? Padahal Abu Hurairah ini bersahabat dengan Nabi SAW cuma 4 tahun. Maka Abu Hurairah pun bercerita, ya, bahwa beliau itu kadang bersama Nabi SAW dalam keadaan perutnya kelaparan sampai dia ikat batu di perutnya. Untuk mengobati dirinya seakan-akan dirinya kenyang, dia ikat batu. Ya, supaya bisa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat di sebagian hari sahabat sedang di pasar, sedang di kebunnya, Nabi berkata, siapa yang menghamparkan ridanya, kemudian dia genggam ke dadanya, dia tidak akan lupa hadis dari saya. Dan yang hadir waktu itu cuma Abu Hurairah. Ya, kata Abu Hurairah, itulah yang menyebabkan saya bisa hafal banyak hadits Rasulullah SAW. Ini kan cerita Abu Hurairah sebenarnya pujian untuk dirinya. Pujian untuk dirinya. Tapi Abu Hurairah menyampaikan hal itu dalam rangka pembelaan terhadap sunnah. Dia ini menyebarkan hadits Nabi. Jangan sampai ada mencurigainya. Dia harus terangkan alasan logis bahwa yang dia sampaikan dari hadits Nabi itu memang seperti itu. Karena dia didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Imam Malik berkata, saya tidak memberi fatwa kecuali dipersaksikan oleh 70 orang guru saya. Harusnya kan dia simpan-simpan saja. Ini dipuji sama gurunya, kenapa dia sebar-sebar? Di buku-buku tentang jarh wa ta'dil itu disebut semua ucapan para imam. Imam Ahmad berkata ini fulan bagus, dia soleh, dia thiqah. Itu ada hubungannya dengan amanah ilmiah dalam ilmu. Ilmu itu memang seperti itu.
Karena seorang itu direkomendasi, pertama ada pujian dari guru, rekomendasi dari guru. Kemudian yang kedua, dia memang dikenal di bidang itu dan sudah dicocokkan. Ya, riwayat-riwayatnya dengan rawi-rawi lain ternyata dia selalu benar, sama riwayatnya dengan rawi-rawi yang thiqah. Ya. Itu ada proses-prosesnya. Jadi pada hal yang seperti itu, mentahqiq kebaikan, kalau ada hal yang sifatnya memperkuat kebaikan, menebarkan hal yang baik, itu enggak ada masalah. Tapi kalau masalahnya cuma sekedar menebar gosip, ya, hoax, apalagi cerita yang tidak jelas asal usulnya dari mana, iya, ini hal yang berbahaya. Hal yang berbahaya. Sesuatu yang apalagi kalau hal itu bersifat merusak hubungan antara muslim dengan muslim yang lainnya, hubungan antara masyarakat, merusak hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, maka berita-berita dusta yang seperti itu lebih besar lagi bahayanya. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sungguhnya orang-orang yang cinta kekejian itu tersebar di tengah orang-orang yang beriman, untuk mereka siksaan pedih di dunia dan di akhirat. Untuk mereka siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Ini ayat turun setelah penjelasan sucinya Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan kaum munafikin yang menuduh keji terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Maka ayat ini turun. Karena menyebar-nyebar berita itu masalah yang berbahaya. Iya. Jangankan hal yang jelas fitnah, hal yang bukan wewenang kita saja menyebarkannya, itu para sahabat ditegur. Iya. Ditegur itu. Turun satu ayat khusus menegur para sahabat. Menjadi ayat dibaca dalam Al-Quran. Pedoman untuk kita semua. Itulah sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ja'akum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih, walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Apabila datang kepada mereka sebuah perkara mengandung keamanan atau kekhawatiran. Ini ada berita perkara kalau tersiar orang merasa aman, sejuk. Atau kalau perkara tersebut tersebar, orang menjadi takut, khawatir. Ini masalah-masalah yang paling banyak ini ya, di media ini. Ketika ada masalah seperti ini, pernah terjadi tengah para sahabat, langsung mereka sebarkan. Maka Allah tegur dengan ayat ini. Walau radduhu ila rasul, andai kata mereka kembalikan masalah ini kepada Rasul. Wa ulil amri minhum, dan kepada ulil amr, orang yang memegang perkara di tengah mereka. La'alimahul ladina yastanbitunahu minhum. Maka orang yang bisa mengambil istinbat, bisa menyimpulkan hukum yang baik, itu bisa mengetahuinya. Ya kalau ada masalah seperti itu, tidak semua orang berbicara. Berbicara itu di masa Nabi Rasulullah SAW. Dan ini ayat turun, antum tahu di masalah apa? Ini di masalah ada berita bahwa katanya Nabi menceraikan istri-istrinya. Nah, ini di acara gosip ini biasanya ya. Kalau masa sekarang entertainment ya. Ya. Atau yang semisal dengan itu. Malah sekarang itu ada acara memang judulnya gosip-gosip. Ya. Jadi tren, subhanallah. Padahal sudah tahu gosip lagi. Kadang orang dibicarakan, dicari aibnya, dilacak, di shooting dari jauh di ini. Iya. Untuk memuaskan hawa nafsu sebagian manusia, menebarkan kekejian di tengah manusia. Nasallallahu alaihi. Dan ini berbahaya ya. Yang dilakukan oleh para sahabat itu bukan seperti itu. Mereka cuma dengar bahwa Nabi itu menceraikan istrinya. Tersiarlah berita ini di tengah para sahabat, dan itu bikin kesedihan untuk semuanya. Iya.
bikin kesedihan. Istri-istri Nabi itu ibu-ibu kaum mukminin. Iya. Sekarang kalau antum dapat berita bahwa ibu antum diceraikan oleh bapak, kira-kira bagaimana? Sedih atau tidak? Pasti sedih, ini bapak kita. Ibu-ibu kaum mukminin itu derajatnya lebih tinggi daripada itu. Makanya ketika tersiar berita ini, seorang sahabat langsung datang ke rumah Umar ibn Khattab. Dia ketuk rumah Umar ibn Khattab keras sekali. Orang panik. Umar ibn Khattab langsung lompat, buka pintu. Sangkaannya Umar ini kayaknya ada serangan dari musuh. Iya. Maka sahabat ini menyampaikan berita. Berita itu bagi Umar lebih dahsyat daripada sangkaannya. Katanya Nabi menceraikan istri-istrinya. Sebab di antara istri Nabi adalah putri beliau sendiri, Hafsah. Ya kan? Langsung Umar turun. Iya. Dia datangi rumah Aisyah dulu. Karena Aisyah yang paling dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, "Kenapa kamu urusi saya? Datangi putrimu sendiri." Ya. Itu mungkin bahasa bebasnya begitu ya. Datanglah dia kepada Hafsah, datanglah Umar radhiyallahu anhu kepada Hafsah, dan semoga Allah meridai seluruh ibu-ibu kita, ummahatul mukminin. Maka Hafsah pun cerita, ya, tentang kejadian itu. Tapi belum jelas ceritanya. Maka ditanya pun di mana Nabi itu. Maka Umar pun mendatangi, tapi ternyata menyendiri di sebuah tempat. Hanya dijaga oleh seorang budak beliau. Maka Umar minta izin, bilang kepada Nabi bahwa Umar minta izin mau masuk. Akhirnya diizinkan. Umar ketemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam muka yang berubah. Maka Umar pun mulai bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita sampai hilang. Cerah kembali muka beliau. Cerah kembali. Iya. Barulah setelah itu Umar tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah benar engkau mentalak istri-istrimu?" Kata Nabi, "Tidak benar. Saya hanya bersumpah tidak mendekati istri-istri saya selama 1 bulan." Itu ila namanya. Dan namanya ila. Dan itu dibolehkan bagi seorang suami. Kalau dia mau mendidik istrinya dengan sebuah pendidikan, dia bisa bersumpah, "Saya tidak mendekatimu selama sekian." Tapi tidak boleh lebih 4 bulan ya. Tidak boleh lebih 4 bulan. Ya. Tapi jangan sembarangan ya. Ini ada fikihnya ya. Jangan sembarangan. Ini saya baru cerita satu hadits saja. Kadang sebagian ikhwan itu terlalu agresif. Pulang ke rumahnya, "Ini kamu bandel-bandel terus. Awas ya, boleh saya sumpah nanti tidak dekati kamu." Ini nggak benar ya. Baik. Ya maksudnya Rasulullah itu punya hak untuk itu. Jadi itu yang terjadi. Maka ayat itu pun turun. Makanya Umar berkata, "Saya ini dari ulil amri yang bisa istimbat di situ." Jadi begitu, kalau ada masalah itu cara penyelesaiannya seperti itu. Iya. Jadi itu tadi ceritanya ketika Umar turun, tidak langsung ke rumah Aisyah tadi ya. Sebelumnya ke masjid dulu. Dia lihat di sebelah sana orang menangis, sebelah sana orang menangis, sebelah sana orang menangis. Itu heboh sekali memang kejadian. Gara-gara berita. Ini di tengah sahabat, kejadian seperti ini saja. Turun ayat menegur mereka. Subhanallah. Kita ini berita-berita itu kadang tersebar, sudah tersebar sana sini. Yang menyebarkannya mengaku dia berdusta. Ya. Jelas ya? Ini subhanallah ya. Sudah bikin heboh sana sini. Ternyata yang mengaku itu sendiri, mengaku dirinya apa? Dia mengakui bahwa dirinya berdusta di dalam hal tersebut. Kedustaan cepat tersebar. Apalagi yang ingin berbuat kerusakan, mengadu domba. Ya, gampang caranya itu, mudah. Yang berbuat kejelekan juga gampang dia bikin sebar berita-berita. Itu saya diberi informasi ya dari seorang ikhwan, dan saya percaya dengan infonya. Karena saya tahu dia mengerti hal-hal itu. Jadi ada sebagian kejadian di sebagian wilayah di Indonesia ini, ada orang Syiah diusir oleh sekelompok umat Islam.
orang Syiah ini. Itu katanya sebelum terjadi kejadian itu, ada wartawan-wartawan asing yang sudah sebar berita ke teman-temannya, besok akan ada kejadian seperti ini. Pergi kalian meliput di sana. Akhirnya menjadi rame lah. Wah, ini orang Syiah dizalimi. Akhirnya pentolan-pentolan Syiah bisa tampil di televisi, klarifikasi. Itu yang diinginkan itu sebenarnya. Jadi korbankan anak buahnya ini biar kena kezaliman, dibakar dan seterusnya supaya dia bisa tampil, dikenal. Ya. Jelas ya? Nah, itu sudah disetting, wartawan sudah tahu sebelum terjadi. Wartawan asing lagi. Jelas ya? Jadi hal-hal yang seperti itu kadang di masa sekarang ini bukan hal yang aneh. Yang aneh itu orang belajar, dia baca di media, ikut juga jadi baper. Nah, ini yang tidak wajar sebenarnya. Jelas ya? Makanya saya bilang tadi itu HP itu musibah juga. Yang dikata dia tidak pegang HP, dia tidak tahu apa yang terjadi. Ya, dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi itulah masalah juga kita. Ya seperti saya ini, saya kadang perlu tahu apa yang terjadi di dunia ini. Supaya kalau khutbah Jumat, saya itu bicara dengan orang yang ada di planet dunia. Ya, saya tahu kejadiannya apa. Saya kasih tema khutbah yang mencocoki kejadian manusia sekarang ini. Jangan sampai saya kasih tema, orang lagi sedih di satu hal, saya kasih tema di hal yang lain. Ya, itu kadang ya, kadang. Walaupun dia tidak wajib bagi saya. Ya, tapi saya lihat dari sebagian guru-guru saya, seperti itu dia. Kalau mau beri khutbah kadang dia tanya, kadang dia dengar berita, dia punya radio, dia dengar berita, apa yang terjadi, dari itu dia kasih hal-hal yang cocok untuk umat Islam. Iya. Jadi kadang ada seperti yang saya bilang tadi itu ya, musibah itu kadang jadi musibah juga, tapi apa boleh buat? Ya, dijalani saja. Hanya saja kita harus pandai membedakan mana yang sifatnya kita mewujudkan kebaikan dengan manusia dan mana yang sifatnya menebarkan hal yang apa? Hal yang tidak baik. Sudut yang keempat. Ya. Perbandingan dari arah seseorang itu dia di dalam berselancar di media sosial itu antara membangun akhlak yang baik atau dia meruntuhkan dari pembawaan-pembawaan yang baik. Antara ar-radila, kejelekan, atau antara fadilah, keutamaan. Iya. Itu harus dia perhatikan. Dengan banyak hal, kalau misalnya orang masuk ya, dalam perkara yang bercampur-campur di situ, ada yang baik, ada yang buruk, itu tinggalkan. Iya. Masuk ke dalam hal yang baik saja, antum pastikan baik. Bagaimana caranya? Tanya kepada orang-orang yang ahli di IT, di media. Bagaimana caranya kalau saya misalnya baca berita, saya dapat yang baik saja. Iya. Atau saya ingin yang jenisnya seperti ini saja. Bagaimana misalnya kalau saya buka sebuah situs yang saya ingin lihat, gambar-gambar tidak tampil. Saya baca beritanya saja. Itu kan ada cara-caranya itu. Ada cara-caranya. Jadi kalau dia punya pengetahuan itu nggak apa-apa, dia masuk itu kan dia pastikan bahwa dia sendiri sebenarnya berhati-hati. Dan dia sendiri hanya melihat pada hal yang membangun akhlak dan kebaikannya. Dia hanya melihat kepada pelajaran, pada ilmu, atau pada hal-hal yang bermanfaat. Misalnya dari sifat pekerjaannya yang dia tekuni, ada cara berbisnis yang bagus, atau cara membangun sebuah, ada tutorial misalnya tertentu dia perlukan, atau cara bertani, cara bercocok tanam, atau cara begini dan begini. Itu kan hal-hal bermanfaat. Ya, dia pastikan bahwa di dalam hal tersebut itu bermanfaat dan membangun akhlak yang baik untuknya. Dan dia hindari hal-hal yang bisa merusak akhlaknya. Hal-hal yang bisa merusak akhlaknya. Iya. Terus satu lagi, antum kalau punya media, itu antum harus hafal itu doa itu baik-baik. Ada doa itu kalau kena musibah ya. Di riwayat At-Tirmidzi, kata Nabi SAW, man ra'a musaban faqala alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih
wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya kalau ada yang kena musibah, kalau kita baca doa itu, maka kita tidak akan terkena musibah itu. Iya. Itu yang banyak lihat di media itu, banyak musibah sebenarnya. Lihat orang, waduh akhlaknya buruk sekali. Itu kan musibah sebenarnya menimpa orang. Ya, baca doa itu supaya kita tidak kena hal yang seperti itu juga. Jelas ya? Lihat ahlul bidah, baca doa itu supaya tidak menjadi ahlul bidah juga. Iya. Itu musibah lebih besar malah. Bidah itu lebih berbahaya daripada apa? Daripada maksiat. Itu coba dihafal doa itu baik-baik ya. Kalau memang seorang itu teruji dengan hal yang seperti ini. Iya. Dia pakai pada hal yang baik, membangun akhlaknya. Dia tinggalkan pada hal yang buruk. Dia jangan masuk ke dalam perdebatan, percekcokan. Iya. Percekcokan. Ya. Itu saya lihat ya di sebagian ini, itu saya nggak tahu isinya dari mana. Ada misalnya Ustadz ya, bicaranya bagus Ustadz ini. Komentarnya cuma salahnya Ustadz ini dia buka semua komentar di situ. Nggak tahu yang komentar di situ dari kalangan jin atau manusia. Ya, jelas komentarnya macam-macam, hampir ribuan. Ada yang debat di situ. Kenapa bisa seperti ini? Panjang sekali. Ya. Nah, ini kira-kira bagaimana caranya dia masuk di media? Ya. Dia ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, akhlaknya saja, bicaranya saja tidak bagus. Ya. Itu bisa mempengaruhi jiwa kita. Sebab seorang itu kadang tidak pernah lihat hal yang tidak baik, tiba-tiba dia melihatnya. Ya. Walaupun dia tidak melakukan, tapi itu menjadi masalah di dirinya. Menjadi masalah dirinya. Makanya sebagian ulama ahli hadits itu, kita cerita ahli hadits ya. Dia itu kalau ada pembicaraan yang bukan keperluan dia tutup telinganya. Dia tutup telinganya. Karena dia ini, apa saja yang dia dengar, dia bisa hafal. Ya. Makanya dia tutup telinganya. Kalau kita ini apa saja yang kita lihat bisa terekam. Terekam saja. Tapi terhafal Masya Allah kalau tulisannya. Nah, ini yang repot bagi kita ya. Makanya jangan sembarang melihat. Ya, lewat-lewat saja itu kadang nggak enak di hati. Tidak enak di hati di situ. Maka hal-hal yang mengarah ke sana kita berusaha menjauh. Kita di atas prinsip kita bangun akhlak yang baik. Kalaupun kita berbicara kita kasih dengan akhlak yang baik. Ya, ada orang yang diskusi dengan kita walaupun dia kalimatnya tajam, melampaui batas, kita doakan semoga dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kamu diampuni. Nah, itu kan bagus itu contoh akhlak yang baik. Ya. Dan apa yang tidak bermanfaat dari akhlak yang buruk ditinggalkan. Jadi perhatikan, orang yang masuk di dalam bermedia itu harus dia perhatikan dirinya. Itu memberi manfaat bagi dia dalam akhlaknya, membangun akhlaknya atau meruntuhkan akhlaknya. Harus bisa dia nilai dirinya dalam hal tersebut. Baik, kemudian yang kelima. Yang kelima terkait dengan media itu sebenarnya antara kesempatan dan kerugian. Antara kesempatan dan kerugian. Kadang ada kesempatan, fursah. Dia bisa ambil faidah. Ya, karena tidak bisa dipungkiri juga ya, seperti misalnya kajian sekarang ini itu diliput. Ya, orang-orang mengambil manfaat, bisa melihat. Apalagi orang-orang yang biasanya di rumah sulit mendengarkan ilmu sebelumnya, sulit medianya, sekarang menjadi mudah sekali. Ya, rekaman-rekamannya ada, mudah untuk dilihat. Kapan dia punya saluran saya, jaringan dia sudah bisa masuk, bisa melihatnya, bisa mendengarkan pelajaran. Nah, itu kan kesempatan sebenarnya. Dan itu bagus. Walaupun ada perbedaan ya antara orang yang hadir online di sini dengan hadir orang yang hadir offline di sini hadir langsung dengan hadir online, itu ada perbedaan. Yang hadir secara langsung itulah yang mendapatkan keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu secara khusus.
Tapi orang yang menghadiri secara online juga dapat keutamaan dari sudut menuntut ilmunya secara umum. Dari sudut menuntut ilmunya. Iya. Dan sampai ilmu kepadanya. Sampai ilmu kepadanya. Dan itu lebih baik daripada dia baca-baca sendiri. Memahami sendiri. Kata para ulama, man dakhala fil ilmi wahdah, kharaja wahdah. Siapa yang masuk dalam ilmu sendirian, dia akan keluar sendirian juga. Iya. Maksudnya kalau dia masuk dalam ilmu sendiri, pemahaman sendiri, dia akan keluar dengan pemahaman sendiri juga. Tidak ada yang mendahuluinya. Karena dia cuma baca saja. Cuma baca. Oh, saya sudah bisa baca kitab, Ustaz. Terus bagaimana? Iya, Imamul Bukhari itu jago bahasa Arab. Imam Muslim. Tidak ada yang baca sendiri, semuanya punya guru. Ya, itu cara mereka belajar. Saya pernah dapati ada buku terjemahan pembahasan akidah. Dia terjemahkan ucapan para as-salaf terkait dengan timbangan. Karena syekhnya menyebut bahwa al-lisan lahu al-mizan lahu kifatani walisan. Ya, mizan itu timbangan, itu punya 2 daun timbangan dan punya lisan. Jadi dia terjemahkan itu punya lisan. Lisan berbicara begitu. Iya, lisan. Itu kan kesan lisan berbicara. Itu dalam bahasa Arab tidak boleh diterjemah begitu di bahasa Indonesia. Harusnya dia terjemahkan lisan itu, dia tidak terjemah lisan. Kalau lisan bahasa Indonesia itu lisan yang apa? Berucap ini. Orang Indonesia kan kalau ucapan mereka sebut lisan. Kalau terkait dengan merasakan makanan mereka sebut lidah. Sebab lidah itu alat perasa, itu orang Indonesia. Nah, kalau lisan yang dimaksud dalam bahasa Arab itu ada 2. Ada lisan yang berbicara, dan ada lisan tonggak yang menyangga tinggangan itu begini. Itu lisan juga namanya. Jadi harusnya dia menerjemahnya timbangan punya 2 daun, timbangan dan 1 tiang penyangga. Harusnya dia terjemah begitu. Kenapa dia bisa menerjemahkan lisan? Ya itu karena dia cuma baca-baca saja. Coba kalau dia duduk sama guru, ya, terus dia sebut lisan berbicara langsung dipentungi kepalanya. Ya. Itu tidak ada yang memahami seperti itu. Kita belajar dari guru buku-buku itu, kita dengar langsung, kita baca langsung. Ya, tidak ada di antara mereka yang mengisyaratkan lisan berbicara, tidak dari dekat, tidak dari jauh. Itu penjelasannya selalu terang. Nah, itu fungsinya kenapa? Harus belajar dari guru. Baik. Jadi kadang ada kesempatan, peluang. Seorang bisa mengambil kebaikan. Apalagi sekarang ada kemudahan-kemudahan juga ya dalam pembahasan-pembahasan ilmiah misalnya. Itu ada situs-situs khusus untuk pembahasan ilmiah. Ya. Karena di mereka juga sudah disaring ya untuk pembahasan ilmiah, untuk akademisi atau orang-orang yang belajar. Ya biasanya pakai situs itu untuk dia bukan pakai situs pencarian yang umum. Situs pencarian umum itu biasanya keluar semuanya banyak hal. Tapi ini keluar hal-hal yang ilmiah saja. Nah, itu kan hal yang juga sebenarnya bermanfaat. Bermanfaat bagi orang tertentu, tidak semua orang ya. Karena keluar misalnya ada buku yang bagus, ada buku yang tidak bagus. Kalau dia bukan penuntut ilmu yang bagus dalam ilmunya, dia tidak bisa membedakan. Dia tidak kenal penulis-penulisnya. Tapi kalau pembahasan ilmiah, kadang ada hal-hal tertentu bermanfaat. Di pembahasan-pembahasan ilmiah. Baik, jadi kadang ada hal yang sifatnya fursa, bisa kita jadikan sebagai kesempatan. Dan ada hal yang mungkin di situ kerugian kalau kita masuk. Dapat gharama kita. Iya. Dapat gharama, dapat kerugian, dapat hal yang bisa membahayakan kita. Maka jangan kita dekati pada hal-hal yang membawa kepada kerusakan. Iya. Membawa kepada kerusakan itu hendaknya ditinggalkan. Kemudian yang keenam, diperhatikan dalam penggunaan media sosial antara orang yang menjadi contoh di dalam kebaikan dan contoh di dalam kejelekan. Iya. Kadang orang itu dengan bermedia dia selalu berucap jazakallahu khairan,
atau dia doakan orang semoga Allah mengampunimu atau yang semisal dengannya, itu akhlak yang baik kadang memberi pengaruh pada orang. Iya. Orang Indonesia aja terima kasih begitu, itu terasa sopan begitu orangnya, dan itu memberi penilaian tersendiri. Jelas ya? Maka hal-hal yang seperti itu bagus untuk dicontoh, diikuti. Sebab orang kalau jadi contoh dalam kebaikan, itu sangat bermanfaat bagi dia, besar pahalanya. Kalau dia tidak bisa jadi contoh, dia jadi pengikut dalam kebaikan, jadi pengikut. Yang penting jangan jadi contoh di dalam kejelekan, jadi kepala di dalam kejelekan. Karena itu kata sebagian as-salaf rahimahumullah, la an takuna tabi'an fil khairi khairul laka min an takuna ra'san fis syarr. Andai kata engkau menjadi pengikut dalam kebaikan, itu lebih baik bagimu daripada kamu menjadi kepala di dalam kejelekan. Menjadi kepala di dalam kejelekan. Kepala memang paling depan, tapi ke dalam kejelekan. Ya. Yang paling enak itu seorang santai saja, di mana dia berada, ya, di kondisi apapun. Yang penting dia di atas kebaikan, alhamdulillah dia jalani. Kayak di Sahih Al-Bukhari itu dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba li rajulin akhidin bi inani farasihi yujahidu fi sabilillah." Beruntunglah seorang lelaki, dia mengambil kendaraannya, tunggangannya, berjihad fi sabilillah. Iya. Berjihad fi sabilillah. Ash'atha ra'suhu mugbarratin qadamahu. Rambutnya itu aut-autan. Kakinya penuh dengan debu. In kana fil hirasa kana fil hirasa. Kalau dia disuruh di depan menjaga, dia menjaga. In kana fis saqa kana fis saqa. Kalau disuruh dia cuman ikut di belakang, mengawal di belakang, apakah mengurusi orang sakit, membantu dan seterusnya, memberi makan, dia berada di situ. Enggak ada masalah bagi dia. Nah, ini orang beruntung yang seperti ini. Karena dimanapun dia berada, dia di atas kebaikan. Nah, itulah seorang muslim itu. Sebagaimana sifat yang dikatakan tentang Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah jadikan saya sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Menjadi berberkah dimanapun dia berada. Baik. Jadi ini kita harus pandai ya, memberi contoh-contoh yang baik. Kalau memang ada interaksi dengan orang, dia beri hal yang baik. Dia beri hal yang baik. Seorang itu kalau tidak bisa mengedepankan hal yang baik untuk manusia, jangan dia mengukir sebuah kejelekan yang tidak bisa dilupakan. Dia bikin hal yang baik saja. Kalau tidak bisa dia bikin hal yang baik, paling tidak orang itu selamat dari kejelekan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Baik. Itu seorang muslim. Manusia itu selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Baik, kemudian yang ketujuh, terkait dengan masalah menulis. Nah, ini menulis ini Alkitab namanya. Ya, jangan menulis dengan sesuatu dengan kedua tangan kita atau dengan jempol kita kalau sekarang ya, dengan ujung jari kita. Sesuatu yang membuat kita menyesal di hari kiamat. Iya. Sebab tulisan itu, apa yang ditulis oleh jempol itu antara dua. Kalau bukan pahala, dosa. Bukan pahala, dosa. Ingat ya, Ibnul Qayyim itu sebutkan di tafsir ayat, liman syaa faman syaa ayataqaddama au ayata'akhkhar. Siapa yang ingin maju ke depan atau dia mundur ke belakang. Kata beliau, hidup itu cuma dua. Kalau tidak maju ke depan, berarti dia mundur ke belakang. Tidak ada yang tengah-tengah, diam.
Hanya ada dihitung dia maju atau dihitung dia mundur. Dihitung dia mundur. Yang dilakukan oleh manusia cuma dua, kata Nabi SAW dalam hadits Abu Malik Al-Asy'ari riwayat Muslim, kullun nasi yagdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Setiap manusia itu berusaha. Dengan usahanya dia melakukan transaksi pada dirinya sendiri. Ada yang membebaskan dirinya dari api neraka, dan ada yang menjatuhkan dirinya ke dalam api neraka. Cuma ada dua amalan. Dihitung baik untuknya membebaskan dari api neraka atau menjatuhkannya ke dalam neraka, waliyadzubillah, sebaliknya. Iya. Dulu itu orang Indonesia bilang mulutmu harimaumu, bisa makan kamu. Sekarang terbalik, sudah mulutmu harimaumu sekarang. Yang ada jempolmu harimaumu. Iya. Gara-gara jempol itu subhanallah bisa bikin apa namanya? Orang di penjara, bikin heboh satu dunia. Ya. Jelas ya? Dan bikin apa namanya? Orang-orang kadang baca berita-berita tidak bermanfaat gara-gara jempol itu. Ya. Ini harus diperhatikan ya penulisan itu. Apalagi kalau kita kaitkan dengan pembahasan sebelumnya. Dia tulis hal yang bermanfaat, itu bisa bagus yang dia dapatkan. Tapi kalau dia tulis hal yang jelek, tidak baik, hati-hati. Itu juga akan tercatat. Ya, jangan kita berpikir pandai menulis, kita saja yang pandai menulis. Ada yang lebih pandai menulis lagi, itu malaikat di kanan dan di kiri kita. Lebih pandai lagi menulis. Ya. Itu harus kita hitung di dalam hal tersebut. Baik. Kemudian yang ke-8, ya, kita lihat media sosial itu dari sudut membangun karakter atau tidak. Seorang muslim itu dia hidup membangun jiwanya. Dia membangun karakternya. Yaitu akhlak dan pendidikan. Di semua ibadah yang disyariatkan. Kita lihat saja ibadah-ibadah pokok ya. Seperti misalnya antum berudu. Berudu itu ada urutannya, cuci tangan, setelah itu berkumur-kumur, hirup air, cuci muka, ya cuci tangan kanan, terus kiri, usap kepala, dari depan ke belakang, balik lagi ke depan, cuci kaki. Itu berurut kan? Ya, itu tartib itu. Sama dengan sholat takbiratul ihram sampai salam itu berurut. Puasa juga dari matahari, dari terbitnya fajar subuh nanti bukanya di mana? Matahari terbenam. Haji juga seperti itu. Itu mengajari kita untuk teratur, tartib namanya. Itu membangun karakter. Membangun karakter. Jadi kalau dia tidak rapi, mengatur dirinya, berarti dia tidak merenungi mana-mana ibadah yang dia kerjakan. Padahal itu membangun karakter. Iya. Dari wudunya, sholatnya, kadang membangun jiwanya supaya dia memiliki kerendahan diri, kesucian hati, kesegeraan, semangat, berbaik sangka. Kemudian dia juga membangun sudut-sudut terkait dengan sudut ilmiahnya. Iya. Dan untuk masalah belajar, itu tidak ada orang yang belajar secara ilmiah itu dari internet. Maksudnya membangun karakter ilmiah yang benar. Hanya sekedar belajar dari internet atau dari media. Kalau mau membangun karakter benar dan kuat secara ilmu, dia harus duduk depan guru. Itu caranya. Bukan cuma duduk di mana? Lihat di internet. Tapi dia harus datang majelis ilmu. Dia duduk di depan guru. Dia mengambil ilmu dari guru. Agar supaya ilmu itu sampai ke relung hatinya. Allah melihatnya dengan pandangan rahmat. Para malaikat mendoakan untuknya. Itu semuanya punya pengaruh. Punya pengaruh. Baik. Jadi dalam membangun jiwa itu kadang di media sosial ini juga membahayakan ya. Apalagi teknologi-teknologi belakangan ini. Ya, sudah ada orang-orang yang berpikir seakan-akan mimpi begitu. Bikin alam sendiri, cuman dia lihat saja di media seakan-akan hidup di mana begitu. Yang mereka sebut metaverse sekarang.
Ya. Apa yang semisal dengannya. Itu melemahkan akal. Bisa mengkebiri semangat. Dan mungkin bisa memutus produktivitas. Itu membahayakan bukan kehidupan individu saja, masyarakat, bahkan negara. Coba bayangkan kalau setiap warga negara itu kerjanya main di metaverse ya, menghayal sana sini. Ya, beli foto berapa miliar kemarin. Cuman beli foto-foto saja. Hah? Sesuatu kalau sudah mati jaringan internet itu, sudah dia bisa dia lihat lagi itu. Iya. Dan itu semuanya di akhir zaman tidak akan berlaku yang seperti itu. Sebab bahasa-bahasa akhir zaman itu terkait dengan hal yang nyata semua. Ya, idza qamat ahadukumul qiyamah wa fi yadihi fasila in istata'a yagrisha falyagrisha. Apabila terjadi hari kiamat dan di tangan kalian ada bibit pohon, kalau dia mampu menanamnya, dia tanam pohon itu. Itu yang terjadi di akhir kiamat. Ya, bukan tanam pohon di metaverse sana. Disebutkan tentang Ya'juj dan Ma'juj ketika keluar dia perangi penduduk langit. Itu pedang-pedang dan senjata mereka kembali berlumuran darah. Itu fisik itu, ada kuda-kuda. Itu kenyataan semuanya. Ya. Bukan di alam maya sana. Maka itu harus dipahami itu permainan sekelompok manusia. Apalagi kalau kita cerita hal yang lebih mendalam, di belakangnya itu ada makar-makar, ada orang-orang yang memang ingin bikin kerusakan secara global di dunia yang cuma mementingkan perutnya dan kantongnya serta syahwatnya. Nah itu tidak diketahui oleh banyak orang. Sebenarnya ini baru, Masya Allah kita ketinggalan. Kita ini mau masuk. Ya, mau masuk seakan-akan dia berkembang padahal dia dikebiri di situ. Dikebiri. Ya. Ada hal-hal yang kadang kita lihat ya bahayanya. Seperti minuman keras dulu ya. Itu berbahaya untuk masyarakat. Sebab kebiasaan hilang akalnya bisa merusak sana sini. Data narkoba itu lebih besar lagi bahayanya. Ya coba bayangkan ya kalau masyarakat Indonesia kerjanya fly saja. Ya. Bagaimana bisa jadi dia produksi beras? Ya. Bagaimana ayamnya bisa bertelur? Kalau ayamnya mau makan sedangkan dianya sedang fly. Ya. Nggak sadar ayamnya mati semua. Jelas ya? Nah, itu bahaya memang. Nah, ini kira-kira seperti itu juga. Media ini jangan membuat seorang itu mabuk. Ya. Kadang subhanallah di tengah keluarga dia duduk berapa orang begitu. Semuanya di HP-nya semuanya. Seakan-akan tidak ada yang hadir di situ. Di atas kolom dunia ini cuma dia saja dengan HP-nya. Nah, ini kadang mengeluarkan dari kehidupan. Tidak membangun kepribadian yang diinginkan. Karena itu harus dipahami ya. Hal-hal yang seperti ini kita harus pertimbangkan. Baik. Berikutnya antara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, ini masalah agak panjang sebenarnya ini. Karena saya ingin mendudukkan sebenarnya ada sebagian orang dia anggap masuk media, oh ini saya harus amar ma'ruf ini. Saya harus memperbanyak barisan kebaikan. Daripada internet ini dikuasai oleh orang-orang yang berbuat kejelekan semua, orang-orang soleh harus baik, harus berbuat baik, menebarkan kebaikan. Ya inginnya jadi pahlawan, tapi dia menjadi korban di situ. Nah, itu hati-hati ya, jangan sampai jadi pahlawan kesiangan. Ya, itu tidak cocok. Sama nahi mungkar. Oh ini kemungkaran harus kita ingkari begini dan begini. Tapi dia sendiri tidak pernah belajar. Dari mana dia tahu itu mungkar? Sebelum mengingkari kemungkaran dia belajar dulu. Supaya bisa dia pilih mana yang mungkar, mana yang tidak mungkar. Apalagi kalau berbicara tentang kebiasaan adat istiadat manusia. Adat itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Ada yang menyelisih syariat, ada yang tidak menyelisih syariat. Ada hukum-hukum terkait dengannya. Nah, itu harus dia belajar dulu ilmunya, baru dia mengingkari. Nah, dia masuk di media-media dengan hal tersebut. Itu lebih besar lagi tanggung jawabnya. Yang ke-10. Antara orang yang mengikuti sunnah dan tidak mengikuti sunnah. Iya. Ini banyak lagi pembahasan di dalamnya. Sebab ingat kita ini dituntut untuk hidup mengikuti Rasulullah SAW.
Dan itu salah satu pertanyaan pada hari kiamat. Di hari kiamat itu ada orang-orang yang dikatakan wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da id ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Ketika orang yang zalim menggigit kedua tangannya masuk ke mulutnya. Ini bukan jari ya dia gigit. Dua tangan masuk ke mulut saking dahsyatnya penyesalan. Dia berkata betapa celakanya saya. Andai kata saya di dunia ada jalan mengikuti Ar-Rasul. Wahai betapa celakanya saya. Kenapa saya di dunia itu mengikuti si fulan, menjadikan si fulan sebagai orang yang saya sayangi. Sungguh dia telah menyesatkanku dari jalan yang lurus. Baru dia menyesal pada hari kiamat. Sebab dia tidak mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini teman-teman yang sudah belajar sunnah ini, sudah mulai ngaji, sudah mulai belajar ilmu yang benar dari Al-Quran dan Sunnah. Kadang mau jadi pahlawan juga, sok jago di internet. Wah ini si fulan ini, dia sudah tahu ini ahlul bidah. Ya, pemikirannya aneh. Ini bikin apa lagi nih? Komentar apa? Coba saya lihat, nanti saya bantah. Ya. Akhirnya dia lihat masuk syubhat di kepalanya, nggak bisa keluar. Ya. Pusing 7 keliling. Bagus kalau dia tetap pergi talim ngaji. Ya, kalau sudah terkapar bagaimana? Nah, ini hal-hal yang seperti ini harusnya dihindari. Karena itu dalam Al-Quran kita dikatakan wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian condong kepada orang yang zalim sehingga akibatnya kalian bisa disentuh oleh api neraka. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Apabila engkau melihat ada orang yang larut dalam membicarakan ayat-ayat kami tanpa ilmu, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka pindah ke pembicaraan yang lain. Kita disuruh meninggalkannya. Nah, ini pergi lihat-lihat. Jelas ya? Baik. Dan ini bukan hal yang bagus ya. Jangan biasakan diri dengan perkara yang tidak membantu kita. Iya. Kemudian di media juga, ini perlu dipertimbangkan ya. Media sosial itu kadang ada yang sifatnya pertemanan. Artinya kita bergaul sebenarnya. Jangan melihat sekarang pergaulan saya duduk temanku ini ada orangnya. Sekarang kita HP ini teman di sini banyak di HP ini. Itu pertemanan. Ya. Pertemanan itu ada dua. Ada teman yang baik, ada yang tidak baik. Dan itu harus pandai kita memilah. Karena itu Nabi SAW memberi perumpamaan indah sekali. Kata beliau dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari riwayat Bukhari dan Muslim, "Mathalu al-jalisis salih wal jalisis su' kahamil miski wa nafihil kir." Perumpamaan teman duduk yang baik, yang salih dan teman duduk yang buruk itu bagaikan orang yang membawa minyak wangi dan orang yang meniup api. Atau bahasa lainnya penjual minyak wangi dan pandai besi. Nah, itu perumpamaannya. Bagaimana itu penjual minyak wangi? Teman duduk yang salih penjual minyak wangi ini. Katanya, amma hamilul misk imma ayyabta'ak wa imma ayyahdiyak wa imma an tajida minhu rihan tayyiban. Barangkali minyak wangi dia jual. Nah, ini beli minyak wangi saya. Betul kita keluar biaya tapi dapat hal yang harum. Ya, bisa harum di mana-mana, Masya Allah. Atau kadang dia kasih hadiah. Ya, coba. Namanya minyak wangi kan? Kita lewat saja coba. Padahal tidak mau beli kita ini. Ya. Belum tentu mau beli, sudah dikasih coba. Nah, itu karena dekat-dekat saja sama dia. Ya. Atau paling tidak kita cium bau harum. Nah, itu teman duduk baik itu. Teman duduk baik itu paling tidak kita duduk sama dia, kita lihat dia tidak ghibah. Waktu sholat dia pergi sholat. Ya kan? Nah, itu sudah pengaruh yang bagus, teman duduk yang baik. Tapi teman duduk yang buruk, itu bagaikan pandi besi. Tahu pandi besi itu? Peniup api. Kan itu api ditiup kan? Ya. Tiup. Salah sedikit meleset apinya, ada angin, nah, kita yang terbakar. Atau paling tidak, antajida min hurihan mumtina. Kamu akan dapatkan suasana yang tidak enak di sekitarnya. Kita jauh aja kepanasan. Ya tidak enak. Baik itu pandi besi.
Maka harus dilihat ya, dengan siapa kita bergaul. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalilhu." Seorang itu di atas agama teman bergaulnya, teman dekatnya. Maka hendaknya dia lihat kepada siapa dia berteman. Kepada siapa dia berteman. Dan terakhir, media sosial itu antara dua perkara. Ada ladang untuk istiqamah, dan ada jurang penyimpangan. Yang mau istiqamah dia bisa istiqamah. Kalau dia tahu jalannya, dia kenal, dia bisa mengambil manfaat, dia tahu orang-orang salih di situ, dia ambil ilmu, bisa menjadi jurang penyimpangan kalau dia masuk ke dalam hal yang merusak akhlak, merusak kepribadian, masuk ke dalam hal yang diharamkan atau mendengarkan kepada ahlul bidah. Iya. Dan terakhir saya tutup dengan 5 nasihat. Nasihat yang pertama, seorang itu hendaknya selalu muraqabatullah, merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah. Allah memperhatikan segala gerak-geriknya. Iya. Sehingga dia bisa memposisikan, mengontrol dirinya pada apa yang dia lakukan ketika bermedia sosial. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang itu banyak muhasabatun nafs, selalu menghisap-hisap dirinya, menghitung-hitung yang dia kerjakan. Sudah berapa banyak yang dia lakukan dari kebaikan. Kalau dia pernah jatuh dalam kesalahan, apakah itu kesalahan bertambah terus, dia semakin jauh atau bagaimana? Dia selalu hisap dirinya. Kemudian yang ketiga, hendaknya seorang itu bersemangat untuk meraih husnul khatimah, penutup yang baik dalam kehidupannya. Kematian itu datang tanpa minta izin, tidak pernah pamit kepada siapapun. Dia datang sesuai dengan ketentuan dan waktunya, apa yang ditetapkan, dan tidak ada yang menyangka kapan dia datang. Karena itu kalau seorang tidak menjaga dirinya di atas amalan-amalan salih, khawatir kematian mendatanginya dalam kondisi dia tidak diridhai. Maka itu kalau dia pikirkan, dia akan cerdas di dalam bermedia sosial. Kemudian yang keempat, hendaknya seorang itu memikirkan bagaimana dia keluar dari dunia ini dalam keadaan selamat. Dia selamat antara dia dengan Allah, tidak ada masalah. Dia selamat antara dia dengan Nabi SAW. Dia selamat antara dirinya dengan keluarganya, selamat antara dirinya dengan masyarakatnya, selamat antara dirinya dengan siapapun dari kaum muslimin. Siapapun dari makhluk, tidak ada sangkut pautnya. Dia selamat. Karena dia tidak pernah menzalimi orang, tidak pernah mengganggu orang. Dia menunaikan kewajibannya, meninggalkan apa yang dilarang. Karena itu dia tidak tersangkut dari sudut manapun. Itu keluar dari dunia dalam keadaan selamat. Kemudian yang kelima, dan ini kaidah tetap untuk istiqamah. Seorang itu kalau ingin istiqamah, ingin terhindar dari kejelekan, maka segala pintu, segala wasilah yang mengantar kepada kejelekan dia putus. Jangan dia dekati. Kalau ada yang mengantarnya kepada kejelekan, apakah itu melalui media, dan itu bisa membahayakannya, maka dia putus, dia tinggalkan. Dia cari hal yang lain yang bisa membantunya. Itu kaidah tetap yang membantu seorang untuk istiqamah. Baik, ini sudah berlalu ya, 10 menit dari waktu yang diberikan untuk pembahasan di sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan kita masih ada pembahasannya setelah sholat maghrib dengan tema yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua beramal dengan ketaatan, menghindari segala kejelekan dan semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita semua di dunia dan di akhirat. Menganugerahkan kepada kita istiqamah di atas jalannya, di atas Islam dan sunnah di seluruh fase kehidupan kita hingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di kemudian hari. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.